Yo guys, langsung aja semuanya bacot. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi komik tentang cowok SMA yang tiba-tiba berubah jadi cewek cantik. Oh ya, disclaimer, sebentar ada beberapa bagian yang bakal saya sensor karena ya begitulah. Jangan marah ya, oke? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Yuchen yang sudah lolos dari para penganut. Karena hal itu dia pun marah pada si bajingan anak setan yang tidak lain adalah Zumo. Karen pun lalu muncul dan berkata bahwa karena Yuchen sudah berubah, maka itu memakan waktu 1 jam hingga dia bisa berubah menjadi laki-laki lagi. Karena hal itu, Yuchen sontak menyesal karena harus bolos kelas pagi. 1 jam kemudian, Terlihatlah Zumo yang sedang menyantap ramen dengan nikmatnya. Tiba-tiba ramennya lalu dituangi segumpal cabai merah. Karena kesal dia lalu mengeluarkan kata-kata legendnya. Ternyata Yuchen lah yang menuangkannya. sorry. Oke, lanjut. Zumo yang kaget sontak langsung pergi untuk menghindarinya. Yuchen lalu mengancam Zumo dengan kata-katanya yang membuat Zumo kaget dan langsung berbalik. Dia lalu diinterogasi oleh Yuchen perihal masalah tadi pagi. Zumo pun berkata bahwa itu semua direncanakan oleh para siswa yang iri pada Yuchen karena dianggap punya pacar yang sangat cantik dan membuat mereka dendam dan lalu menyerang Yuchen. Zumo juga memberitahukan mengenai pemberitahuan kelas tadi pagi, yaitu tentang pelaksanaan festival budaya sekolah mereka yang akan diadakan tahun ini. Yuchen lalu berkata, bagaimanapun ini semua mengarah ke posisi Tulman. Oh ya, khusus buat yang nggak tahu, posisi Tulman itu sama kayak panitia pelaksana yang tugasnya itu ngatur peralatan acara supaya acaranya berjalan dengan baik. Biasanya posisi ini tuh yang paling diincar karena nggak perlu susah-susah buat tampil di panggung, singkatnya gitu. Oke, lanjut. Yang jadi masalahnya, kepala sekolah hanya nyerahin posisi ini kepada yang bertanggung jawab aja. Dan sesuai peraturan sekolah, semua siswa haruslah berpartisipasi. Yuchen lalu bertanya pada Zumo rencana agar dia bisa mendapatkan posisi Tulman. Ternyata Zumo sudah menyiapkan rencana agar bisa mendapatkan posisi itu. Dan sebagai sesama teman kampret, mereka lalu beraliansi. Cerita pun berlanjut di kelas mereka. Lalu datanglah bu guru cantik yang membawa proposal mengenai pelaksanaan festival budaya itu. Nampaknya Yuchen dan Zumo sudah memiliki rencana yang cukup licik. Bu guru lalu bertanya siapa yang akan berpartisipasi di dalam lomba menggambar. Beberapa orang pun mengangkat tangannya. Selanjutnya, Bu guru bertanya siapa yang akan berpartisipasi dalam lomba menyanyi. Sontak tidak ada yang mengangkat tangannya. Sementara itu, Yuchen mendapat masalah karena kutukan perubahannya akan aktif sebentar lagi. Karen lalu menyarankan agar Yuchen cepat pergi dari situ. Tanpa basa-basi, Yuchen lalu mengangkat tangannya untuk meminta izin. Bu guru pun berkata, apa kamu yakin? Yuchen lalu menjawab dan langsung pergi ke kamar mandi, yang ternyata merupakan kamar mandi cowok. Cerita lalu berlanjut pada Yuchen yang sudah berubah menjadi cewek lagi. Sontak Karen meminta maaf pada Yuchen karena hal itu. Untung saja Yuchen sudah menyiapkan pakaian wanitanya. Dia lalu mengambilnya dan mengganti bajunya. Maaf banget ya, nggak bisa saya liatin. Setelah selesai mengganti pakaiannya, dia pun keluar dan langsung berpapasan dengan seorang laki. Yuchen pun langsung membatu karena itu. Dan dia langsung merasa malu dan cepat-cepat pergi dari situ. Yuchen lalu berhenti saat dirasanya sudah jauh dari sana. Tiba-tiba muncullah Zumo yang langsung menyapanya. Karena hal itu, Yuchen kaget dan terjatuh dengan gaya. Sontak karena bantuan Karen, Yuchen langsung melakukan salto belakang yang sangat indah. Yuchen pun melakukan pendaratan yang hampir sempurna dan jatuh. Zumo yang melihat itu langsung turun dan sudah bersiap untuk menelepon ambulans jika terdapat luka fatal pada Yuchen. Yuchen kemudian menahan Zumo dan berkata bahwa dia baik-baik saja dan langsung pergi secepatnya dari situ. Zumo yang masih khawatir sontak langsung menelpon Yuchen dalam kurung yang lakinya. Dia yang melihat itu langsung menolak panggilan dari Zumo. Scene lalu berpindah pada Yuchen yang sedang tidur di kursi karena kesakitan. Karena hal itu, dia langsung menyalahkan Karen atas yang telah terjadi.
Karen lalu berkata bahwa itu hanya sebuah kecelakaan kecil, jadi dimaklumi saja. Setelah perdebatan mereka, Yuchen lalu bertanya apa yang terjadi saat dia jatuh tadi. Ternyata Karen mengambil alih tubuh Yuchen sesaat dan lalu menjelaskan jika sekarang ini mereka berdua berbagi tubuh yang sama. Jadi jika Yuchen terluka, Karen juga akan menerima dampak yang sama. Dan juga karena Yuchen kehilangan kesadarannya sesaat, itu memungkinkan bagi Karen untuk mengendalikan tubuh Yuchen. Yuchen pun berkata bahwa Karen terdengar seperti hantu. Sontak Karen marah mendengar hal itu dan langsung menyerang Yuchen dengan jarinya. Dia lalu marah karena perkataan Yuchen yang kasar terhadapnya. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Yuchen yang akan masuk ke dalam kelasnya. Dia lalu duduk di kursinya. Kemudian Zumo memanggil Yuchen dan berkata bahwa dia kecewa pada Yuchen yang segenerasi dengannya. Yuchen yang bingung dengan kata-katanya langsung bertanya apa maksud dari ucapan Zumo. Sontak Zumo langsung menunjuk ke arah papan tulis. Yuchen lalu membaca namanya yang tertulis di kompetisi menyanyi dan tari. Dia lalu syok karena hal itu. Dia pun langsung bertanya pada Zumo. Zumo yang kebingungan bertanya kembali kepada Yuchen tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah begitu lama berpikir keras, dia kemudian mengingat kejadian tadi saat dia mengangkat tangannya. Yuchen lalu menyesal karena telah mengangkat tangannya saat itu. Karena itu Zumo pun langsung mengejek Yuchen dan berkata, "Bagaimana jika kau memulai debutmu sebagai seorang penyanyi saja?" Yuchen pun yang mendengar hal itu langsung menahan Zumo dan berkata, "Jika pengajuanku ditolak, kamu dan aku memulai debut." Karena takut, Zumo langsung menjauh dari Yuchen dan mencoba mengalihkan pembicaraan dan membicarakan tentang asal-usul si Lin Ruoyu. Maksudnya, Yuchen versi cewek dalam kurung ya. Zumo khawatir jika Lin Ruoyu ini bukan orang biasa. Yuchen yang mendengar itu kemudian bertanya pada Karen, bagaimana caranya agar dapat menghapus ingatan Zumo. Karen lalu berpikir sejenak. Setelah berpikir, dia berkata bahwa itu sangat mudah. Dia hanya perlu memukul pelipis Zumo dengan keras, dan itu akan membuat Zumo kehilangan ingatan dalam waktu dekat. Yuchen yang masih memikirkan itu lalu disadarkan oleh Zumo. Yuchen lalu bertanya, apa Zumo bertemu dengan Lin Ruoyu tadi? Zumo mengiyakan kata-kata Yuchen dan berkata bahwa Lin Ruoyu mengalami kecelakaan yang membuatnya terluka. Zumo kemudian menceritakan hal yang dia lihat tadi. Setelah itu Yuchen langsung berdiri dan berkata bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu diketahui oleh Zumo, ujar Yuchen. Anjay, misterius sekali dia pribadi. Setelah itu Yuchen lalu pergi. Cerita pun berlanjut pada Yuchen yang sedang mengajukan penolakan pada bu guru. Tapi sayangnya itu tidak dapat dilakukan karena daftarnya sudah dikirimkan dan mungkin sudah sampai kepada Dewan Pendidikan. Yuchen lalu berkata pada bu guru, kalau begitu apakah dia bisa meninggalkan acaranya saja? Sayangnya itu juga tidak diperbolehkan, kata bu guru. Tapi masih memungkinkan untuk Yuchen meninggalkan acaranya. Dengan catatan, Yuchen harus memiliki seseorang yang bersedia menggantikan dirinya untuk naik ke atas panggung. Yuchen yang mendengar itu pun berkata bahwa dia akan memikirkannya dan lalu langsung pergi. Setelah keluar dari ruangan, Karen bertanya tentang apa yang direncanakan Yuchen selanjutnya. Yuchen yang sudah kehabisan ide pun berniat untuk menyerah saja dan berniat untuk tampil di atas panggung. Karena Karen kasihan kepada Yuchen, dia pun membantu Yuchen memikirkan sebuah rencana. Tak berselang lama Karen mendapat ide dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk naik ke atas panggung sebagai Lin Ruoyu. Yuchen lalu heran, apa bedanya? Karen lalu berkata, jika kamu tak keberatan, aku akan meminjam tubuhmu dan menggantikanmu berdiri di atas panggung. Yuchen kaget dengan ide itu, lalu ragu apakah Karen bisa bernyanyi. Dengan arogannya, Karen pun berkata bahwa itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tiba-tiba seseorang muncul, dan saat itu juga Yuchen langsung menarik Karen dan menyembunyikannya. Scene lalu berpindah pada Yuchen yang sudah sampai di kelasnya. Zumo lalu bertanya tentang hasil pengajuan ulangnya. Yuchen yang mendengar itu berkata, itu tidak berguna. Zumo langsung mengajak Yuchen saat itu juga dan berkata akan membantu menemukan orang yang dapat menghiburnya. Sontak Yuchen langsung menolak tawarannya. Tapi tiba-tiba dia jatuh ke pelukan Zumo. Oi, kok ini malah jadi BL, cok? Ini jangan ditiru ya adik-adik wibu. Oke, lanjut. Karena hal itu Yuchen pun bangun dan pergi keluar secepatnya. Setelah cukup jauh, Yuchen pun bertanya pada Karen tentang yang terjadi barusan. Karen kemudian langsung keluar dan berkata bahwa sesuatu telah muncul